Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Biar belas kasihan-Mu kami boleh menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud Tuhan, kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Bangsa kami,
Dan kami mau terus menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Pakai kami terus Tuhan Yesus. Hari ini kami mau diajar oleh Tuhan. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas ini adalah tentang Allah. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Zefania 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Zefania 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertampik bersoraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia akan membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kitab Zefania 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17 adalah salah satu kitab yang menggunakan gaya bahasa puisi, sebuah gaya bahasa yang sering digunakan di dalam Alkitab. Di dalam kitab Zefania terdapat perintah berulang untuk bersorak dan bergembira. Misal, bersoraklah hai putri Sion, bergembiralah dan bersukacitalah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Pengulangan ini disebut dengan paralelisme, menekankan panggilan kepada umat Allah untuk mengalami sukacita yang mendalam karena keselamatan yang datang darinya. Dalam bagian ini, Allah berbicara melalui Nabi Zefania untuk menekankan sukacitanya atas umatnya yang telah ditebus. Fokus utama dari perikop ini adalah Allah sendiri. Sifatnya, tindakannya, dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keselamatan dan pemulihan umat Allah sepenuhnya berasal dari inisiatif Allah, bukan karena umat itu layak atau memiliki sesuatu yang menyenangkan atau layak di dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Zefania 3 ayat yang ke-14 dimulai dengan seruan untuk bersukacita. Seruan ini bukanlah suatu respon terhadap kehebatan atau keberhasilan manusia, tetapi karena karya Allah yang telah menyelamatkan mereka. Hal ini menegaskan bahwa sukacita sejati berasal dari Allah, bukan dari keadaan manusia. Umat Israel tidak diminta untuk bersukacita karena mereka baik, tetapi karena Allah yang telah bertindak atas nama mereka. Di dalam ayat yang ke-15, Allah menyatakan diri sebagai Raja Israel yang menghapus hukuman umatnya dan membebaskan mereka dari musuh. Ini adalah penggenapan dari kasih karunia Allah, di mana Dia sendiri yang menanggung penghukuman itu. Kehadiran Allah sebagai Raja juga menunjukkan bahwa umatnya tidak lagi perlu takut karena Allah yang berkuasa adalah pelindung dan penyelamat mereka. Di dalam ayat 16, Allah berbicara dengan kata-kata penghiburan. Dituliskan, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ketakutan dan kelemahan manusia diatasi bukan oleh kekuatan atau keberanian mereka, tetapi oleh karena kehadiran dan janji Allah. Hal ini menggambarkan betapa Allah rela untuk mendekat kepada umatnya yang lemah dan tak berdaya. Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Di dalam ayat 17 kita juga dapat melihat gambaran Allah yang penuh kasih. Dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga bergirang atas umatnya. Ini adalah salah satu ayat yang dengan sangat jelas menunjukkan
bahwa keselamatan dan pemulihan adalah dari Allah dan adalah tentang Allah. Sukacita Allah tidak berasal dari kebaikan manusia, melainkan dari kasih-Nya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Zefanya 3 ayat yang ke-14 dan sampai dengan 17 menunjukkan bahwa Allah adalah pusat dari seluruh narasi keselamatan. Perikop ini dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun dalam diri manusia yang layak untuk diselamatkan atau disukai oleh Allah. Sebaliknya, semua tindakan Allah, penyelamatan, pengampunan, dan sukacitanya atas umatnya berasal dari kasih karunia-Nya yang besar. Tema ini adalah tentang Tuhan, mengingatkan kita bahwa hidup ini bukanlah tentang kita, melainkan tentang Allah yang kudus. Keselamatan adalah sola gratia, hanya oleh kasih karunia Tuhan, dan semuanya ditujukan untuk memuliakan Allah. Zefanya 3 ayatnya ke-14 sampai dengan 17 adalah penghiburan dan penguatan iman bagi orang percaya dalam menghadapi kesulitan hidup. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah yang adalah penguasa atas segalanya bersukacita atas umatnya dan memulihkan mereka dengan kasih-Nya, bukan karena kehebatan atau kelayakan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Ini mengajarkan kita untuk datang kepadanya dengan hati yang hancur dan pengakuan dosa, percaya bahwa Dia mengampuni dan menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam hidup sehari-hari, kita dipanggil untuk hidup dengan penuh sukacita dan pengharapan, karena Allah yang berdaulat memelihara kita. Kita dapat menghadapi tantangan dengan keteguhan, keyakinan, dan keberanian, mengetahui bahwa Allah menyertai dan melindungi kita. Kita juga dapat memberikan respon terhadap kasih Allah dengan cara menyembahnya dengan sepenuh hati dan menceritakan kabar baik tentang kasih dan keselamatannya kepada orang lain. Hidup kita menjadi kesaksian tentang kebesaran Allah, bukan tentang diri kita, tetapi tentang Dia yang telah mengasihi dan menebus kita dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami masih diizinkan untuk kembali mempelajari firman Tuhan dan renungan yang mengingatkan kami akan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kami, sekalipun kami tidak layak untuk menerimanya. Berikanlah kepada kami, ya Tuhan, hati yang melekat kepadamu, sehingga kami dapat memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita dan pengharapan karena Engkau menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami senantiasa, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.